Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah, syukur kita rajallahu Allah Subhanahu wa taala. Nasabak masih nanti angka masih simatana nasabari kepada angka hadir menggabungkan di dalam dunia barakat dilengakan tanah yang minasa untuk padu baitan apakah cari ada merajat Allah Subhanahu wa taala memangimang. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita laksanakan pada pekan kali ini menjadi ibadah yang paling sempurna dan bisa mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ibadah Jumat yang kita laksanakan dalam setiap pekannya, kadangkala ibadah yang rutin kita laksanakan kita lalai memperhatikan keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjanjikan syafaat untuk umatnya hingga akhir zaman. Di kesempatan kali ini kita hadir berkumpul, ini berkat juga adalah permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini merupakan hari pilihan untuk umatnya Rasulullah. Sekiranya seandainya orang mengetahui kata Nabi fadilah yang terkandung di hari Jumat, ketika dia tidak mampu berjalan kaki maka dia akan merangkak untuk menunaikan sholat Jumat. Ketika dia tidak mampu merangkak maka dia akan menggaji. Napa gaji kita usare komang inawatin na iuli dia tahu untuk hadiri pelaksanaan ibadah Jumat. Baik itu orang kaya maupun orang miskin, apakah seorang pejabat atau masyarakat biasa. Cuma berbeda orang miskin dengan orang kaya ketika menunaikan ibadah Jumat. Untuk orang kaya hanya mendapatkan ampunan dosa selama 1 pekan, akan tetapi orang miskin kata Nabi ketika dia menunaikan sholat Jumat maka itulah pengganti ibadah haji baginya. Sungguh sangat beruntung orang miskin ketika dia mampu menunaikan sholat Jumat, karena dia tidak melaksanakan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah, tapi Allah menghadiahkan pahala haji kepadanya. Itulah sehingga kata Nabi ada orang yang kelak di hari kemudian tidak akan dilihat oleh Allah. Angka 10 rupiah tahun dineri tepung Allah usul mundur. Ketika dia ingin menghadap kepada Allah maka dia dibalikkan badannya. Salah satunya adalah orang miskin yang takabur, tiada kata ukasiasi nama borong. Mana yang termasuk orang miskin takabur adalah mereka yang telah diberi hadiah besar ketika mampu menunaikan sholat Jumat, tapi mereka tidak melaksanakan sholat Jumat. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya narikoi bukai 2 teluhan desa nabika si bawa penjelasanna 2 telu tahuan rentang hilalana kitab-kitab muktabar. Angka 2 agaga yang sering menjadi pembahasan pokok ulama kita dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah masalah niat, karena ternyata Imam Nawawi Ad-Dimashq dalam kitab Hadis Arba'in
beliau mengangkat satu hadis yang paling utama. Dianggap hadis ini diletakkan di hadis pertama dari 40 hadis pilihan, yakni hadis tentang niat. Kenapa niat ini pokok? Ternyata dalam sholat kita juga sering mengucapkan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Narikuna paham itu iya kalimat, kemudian disandarkan kepada hadis yang berbicara tentang niat. Maka inti pokok agama sebenarnya ada pada dua hal pokok ini. Yang pertama adalah kalimat inna sholati wa nusuki, situngan-tunganna sampayaku, wa nusuki pakasiyahku, wa mahyaya adudumaku, wa mamati dan kematianku lillahi hukumiku Allah Ta'ala wa makunangi sininna alami upasandre. Ternyata ketika kita membaca hadis innamal a'malu binniyat, situngan-tunganna amala yang kayo kunya emonro, wa innama likulli imrin ma nawa, natungka amala ilolongan sesuai yang katanya. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu kita tekankan. Nomor siti, maka da iya rupa kasihan isitunganna hukumnya emonro, nasabah tasiki atau ada cuma sampajang dalam nasi masjid. Boleh jadi sholatnya sama 2 rakaat, pada mas sampaja 2 rakaat, bahkan bacaan yang dia baca itu sama, tapi sholatnya bisa berbeda hanya karena niatnya. Wadi jadi kata mas sampaja sunat itu masjid, ada yang sholat sunat wudu atau ada yang sholat sunat taubat, bacaannya sama, takbirnya sama, gerakannya pun sama, jumlah rakaatnya sama, tempat yang dia tempati sholat juga sama, akan tetapi sholatnya berbeda karena tergantung pada niatnya. Makanya segala aktivitas dunia sininna agak keijama, apakah dia dunia atau akhirat, bukan tergantung pada perilakunya, tapi tergantung pada niat kita dalam melaksanakan ibadah itu. Yaitu ampai kalimat yang sering kita ucapkan adalah inna sholati wa nusuki. Sholat ini sebenarnya adalah nusuk khusus karena dia tidak bisa dirubah, yang disebut dengan ibadah mahdhah. Akan tetapi nusuk yang utama adalah ibadah umum yang sering orang katakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sitonganna ulama sufi tidak pernah memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka nasabah narek bumupan laisa lima kada angka jama-jama lino si bawa angka jama-jama akhirat, maka engkau sungguh sangat merugi. Nasabah magai kehidupanmu sangat terbatas dan amalmu sangat sedikit. Nanya dia nareko sininna amalai, sininna pangkau kami, sininna jama-jamani, angka mana di pasantren lokor yang sunurina buang Allah Ta'ala, maka sepenuhnya kehidupanmu bernilai ibadah. Bukankah Rasulullah mengatakan berapa lama umatku tidur, maka itu dihitung di hadapan Allah sebagai sholat sunat di hadapan Allah. Kega nareko iya tu tahu dia tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya untuk melaksanakan ibadah. Nah sabah angka tu tindro makia palang, tapi dene yang mana tindro makia palang. Ada tidur yang memang berpahala. Yang pertama adalah orang yang tidur karena mengistirahatkan tubuhnya untuk melaksanakan ibadah berikutnya. Nah reko angka tahu istirahat matindroi untuk papisawi alena sarekomang angka energi wadina lolongan menyamangi matu untuk motok makasiyah. Itulah sehingga di setiap penghujung sholat mestinya kita berdoa pada sujud-sujud terakhir, kita meminta kepada Allah untuk melaksanakan sholat berikutnya. Ada istilah ulama sufi dulu, utamanya orang tua kita di Bugis, ada nasang angka istilahna sampai terpetuh jenis terluka. Jika dipahami secara syariat itu keliru, tapi jika kita pahami secara hakikat maka itu sungguh sangat benar. Nah sebab magai ini berdasarkan kitab-kitab ulama. Narikoi buka kitab Imam Ghazali dalam kitab Diyadin, beliau menetapkan satu bab khusus yakni masalah niat. Kenapa niat ini penting? Bukankah Rasulullah mengatakan umatku adalah umat yang paling beruntung karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju kepada kebaikan yang lain. Agama nana narik sujud pada sholat Jumat nanti pada rakaat terakhir, maka bermohonlah kepada Allah
dan berniat untuk melaksanakan sholat Jumat pekan depan, magai narik komati di palawangannya ya Jumat, maka kita sudah berniat melakukan kebaikan. Dan siapa yang meninggal di antara Jumat dengan Jumat itu dinilai dia adalah orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena dia menuju melakukan satu kebaikan. Ia nana pahami atau penderita maka dan kaya sesampaian tepetu betongan na aga setiap selesai koma sampajang atau di sujud terakhir dalam sholatmu niakan untuk jami sampajangnya berikutnya magai narik komate pernah sebelum sempat kau kerjakan, maka engkau dinilai berniat melakukan kebaikan. Di dalam agama kita sudah dijamin narik ko angka taumannya mapigau si dideceng nah depa na pigawi, tapi dia akan tetap mendapatkan satu pahala. Dari sinilah kenapa kita kekal di dalam surga. Saya pernah menanyakan permasalahan ini sama guru Al-Maghfurlah, Syekh Muhammad Nur di Biran. Saya tanya beliau, magi selengnya nareko mati na kekal di dalam surga, padahal nareko melo hilang amalan adena siaga, umurnya paling tinggi antara 60-70 tahun, wadi jaji paling tinggi 100 tahun, tapi mati komate na kekal di dalam surga. Padahal kalau kita hitung pahalanya hanya sungguh sangat sedikit. Kalau dikali 10 kali lipat, paling tidak dia hanya sampai umur 700 tahun. Nareko dikali 1000 kali lipat, paling tidak dia hanya hidup di dalam surga 7000 tahun atau 700.000 tahun. Tapi kenapa kekal di dalamnya? Ada jawaban Nagorunda. Orang dikekalkan di dalam surga nasabak magai risese na tawe nareko masampajang ni nopilalan na sujud pacampuranna na niaga untuk pigaw isampajangnya berikutnya, kemudian dia meninggal, maka dia dihitung sholat selamanya sampai dunia kiamat. Magai purana niakan dinelo maka siwiang, tapi kung Allah Ta'ala menakdirkan yang lain nautu inyawana sehingga dia tidak menunaikan sholat, tapi dia sudah berniat melakukan kebaikan. Ia nariasa sampai tepetu betongan naga tempat pimannya untuk masampajang palawangan nasampajangnya dengan sholat. Itulah yang dimaksud Nabi meninggalkan kebaikan menuju kepada kebaikan. Okoni pentingnya ya seneniae nasabak magi narik koinya kembui melo masampajang, misalnya masampajang loro ini akan inelo masampajang asara namate palawangan na loro si bawa asarae, maka orang itu dijamin orang meninggalkan satu kebaikan menuju kepada kebaikan yang lain. Dan orang itu dijamin ketika dia kelak meninggal, maka meninggal dalam keadaan kebaikan. Sitonganna idi tongan nareko ciaki lolongan assalamualaikum. Karena Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita berbagai macam cara untuk mendapatkan itu. Ia itu ampai sitonganna kita dipaksa untuk selalu datang menunaikan sholat. Mati sampajangnya na pokok Bapak sekalian, karena ternyata sidang jamaah Jumat sekalian, sholat ini sangat penting untuk menstir kita supaya kita tidak melenceng dari garis kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kuradeu pancaji rupa tahu si bawa jinge kecuali untuk menyembah kepadaku. Narekoleseki, maka ada sholat yang mengingatkan kita dari kalimat takbir sampai salam, itu sebenarnya mengarahkan diri kita kepada agama Allah. Maka orang yang sholat akan selalu distir, tapi orang yang tidak sholat itu susah distir kehidupannya masuk ke dalam garis-garis agama Allah. Ia itu ampai sholat ini sebenarnya Rasulullah sudah ajarkan kepada kita. Cuma ada 1-2 orang yang keliru. Nasabak nanggai sampajangnya sebagai tujuan, padahal sholat bukan tujuan, dia adalah alat. Ia pelihara sampajangnya tujuan, ia nato kurma dari salam, maka kita akan bangga. Dalam sholat kita tidak dapat apa-apa kecuali hanya pahala dan penghambaan. Tapi narekunale tahu sampajangnya sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka insya Allah sholatnya selain khusyuk, dia juga bisa mendapatkan kebaikan, kunci-kunci kebaikan dunia. Mari coba kita perhatikan jamaah Jumat sekalian. Mari nang kayasa sampai sunat datul masjid, mari nang kayasa sampai sunat musafir, mari nang kayasa sampai sunat istihara. Kenapa ada yang dikatakan sholat sunat taubat? Kenapa ada yang dikatakan sholat sunat hajat? Bukankah doa itu sudah hajat? Ketomil doa doang itu sudah hajat? Atau melogi jokah kita membaca bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah? Bukankah itu adalah doa? Kenapa mesti ada sholat sunnah musafir? Kenapa mesti ada sholat sunnah hajat? Kenapa mesti ada sholat sunnah seperti di bulan Syawal ini?
Ada yang disebut dengan sholat sunnah utama dan jarang orang lakukan. Ulama-ulama sufi mengajarkan berdasarkan hadis Nabi. Kita bisa buka dalam kitab Al-Bunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada jilid 2, ketika beliau mengatakan satu hadis Nabi tentang sholat sunnah utama, yakni sholat sunnah di bulan Syawal sebanyak 8 rakaat. Setiap surah yang kita baca hanya surah Al-Ikhlas sesudah suratul Fatihah, dan dibaca 15 kali. Setiap selesai baca Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas 15 kali. Apa fadilah sholat ini? Kenapa sholat ini Rasulullah meminta kita untuk melaksanakan? Tidak ada sholat, bahkan saya mengatakan tidak ada hadis yang Nabi bersumpah sampai 4 kali berulang kecuali hanya pada sholat sunnah utama. Sholat sunat hajat Nabi tidak bersumpah. Sholat sunat tasbih Nabi tidak bersumpah. Sholat sunat taubat Nabi tidak bersumpah. Tapi pada sholat sunnah utama Nabi sampai 4 kali bersumpah bahwa siapa yang melaksanakan sholat ini ketika dia punya penyakit di dunia, maka pasti akan ada yang datang menyembuhkan penyakitnya. Siapa yang mengamalkan sholat ini ketika dia ingin berangkat untuk mencari nafkah atau merantau untuk mencari rezeki, maka pasti dia akan berhasil di perantauan. Itu Nabi bersumpah. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat ini, maka demi Allah lisannya akan dimudahkan menyampaikan ayat-ayat dan kalam-kalam baik, dan diberikan ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sampai bersumpah. Itulah sehingga sholat ini sebenarnya seandainya orang tahu betul fadilahnya, maka dia tidak akan meninggalkan. Sholat ini sangat sederhana kita laksanakan. Bisa kita melaksanakan di waktu duha, sekaligus meniatkan sholat sunnah utama dan sholat sunnah duha. Atau kita bisa laksanakan pada sholat tahajud. Kita niatkan sholat tahajud sekaligus sholat sunnah utama. Karena sholat ini disebut dengan sholat pembebas. Kenapa? Karena ternyata ini juga terdapat ampunan di dalamnya. Cuma saja kita tidak boleh mengganti bacaan surahnya. Yang kita baca mutlak harus surah Al-Ikhlas 15 kali. Karena ini ketetapan mutlak dari Rasulullah, dan itu tidak boleh diganti. Ketika kita mampu mengamalkan ini, Imam Al-Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ketika beliau menyampaikan bahwa ada anak muda di Mesir yang kena penyakit mata, sampai semua tabib dan dokter sudah angkat tangan karena mata anak muda ini sudah keluar karena sakit dan bengkak. Kemudian dia melaksanakan sholat ini. Setelah sholat dia duduk di atas sajadahnya sampai dia tertidur. Tapi di dalam tidurnya dia bermimpi didatangi oleh Imam Al-Qudamah dan meludahi matanya. Tapi itu dalam mimpi, bukan dalam bentuk kenyataan. Setelah ditanya, siapa yang mengobati matamu sehingga bisa sembuh dalam hanya sehari? Dia hanya mengatakan, Imam Al-Qudamah. Orang tidak ada yang percaya karena ulama ini tinggal bukan di Mesir, tapi anak muda ini diobati di Mesir. Jarak dari kampungnya Al-Qudamah kurang lebih 4.000 km jauhnya. Tapi kenapa dia bisa mengobati dengan jarak jauh? Ternyata itu melalui mimpi. Ketika ditanya Al-Qudamah, apakah benar engkau mengobati anak muda ini? Jawabannya sangat singkat. Dia mengatakan, kalau anak muda itu mengatakan dia yang mengobati saya, maka itu betul. Karena saya sesudah sholat subuh tertidur di atas sajadah sambil berzikir. Kemudian Rasulullah datang kepadaku dan memberitahu, ludahi matanya anak muda ini supaya sembuh dari penyakitnya. Dan Imam Al-Qudamah mengakui itu. Kemudian ketika anak muda itu ditanya, dia hanya mengatakan, ini berkah dari sholat sunnah utama. Itulah sehingga para ulama kita, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, siapa yang terkena penyakit dan dokter tidak bisa mengobati, tidak ada lagi tabib yang mampu mengobati, maka laksanakan sholat sunnah utama ini, kemudian minta berkahnya. Maka pasti kelak ada orang di dunia ini yang diutus bukan dalam bentuk lahiriah, tapi boleh dalam bentuk mimpi mengajarkan apa obat dari penyakit yang kita alami. Inilah fadilah sholat sunat yang sebenarnya sholat ini jarang orang lakukan, karena hanya dilakukan di bulan Syawal selama 1 bulan penuh. Kalau tidak mampu melaksanakan 1 bulan penuh, cukup hari Jumat saja bisa kita lakukan atau malam Jumat. Kalau tidak bisa, walau hanya sekali dalam bulan Syawal, karena sholat ini tidak mutlak harus dilakukan setiap malam. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini ada ilmu yang bisa kita dapatkan untuk menjadikan sebagai nur dalam kehidupan dunia. Utamanya setiap kita selesai sholat, maka berniatlah untuk melaksanakan sholat berikutnya, agar supaya ketika
ketika kita meninggal antara waktu sholat dengan sholat yang lain, kita dihukumi orang yang berjalan menuju kebaikan dan pasti meninggal dalam keadaan mati syahid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُم بِأَمْرٍ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّى بِالْمَلَائِكَةِ قُدُسِهِ فَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا بارئ الحاجات ويا كاشف البلاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر من هذا المسلم وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عقوق. اللهم إنا نعوذ بك من كروب. اللهم دفعنا البلاء والوباء والغضب والفحشاء والمنكر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله